Begitu membuka mata, Kenzo mendapati dirinya berada di sebuah ruangan yang sangat gelap. Tidak, ruangan itu tidak gelap. Kenzo tidak dapat melihat karena kedua matanya ditutup dengan sebuah kain hitam. Kenzo juga bisa merasakan tubuhnya yang terikat kuat di sebuah kursi. Kenzo berusaha mengingat apa yang terjadi. Dia sedang bertengkar dengan pamannya. Kenzo ingat, dia menangis saat mengatakan akan mengakhiri hubungan dengan sang paman. Semua itu karena Kenzo sudah memutuskan untuk tidak mengikuti orang yang telah merencanakan pengkhianatan kepadanya. Kemudian, paman menusuk lehernya menggunakan jarum suntik, membuat Kenzo kehilangan kesadarannya. Melihat bagaimana situasinya sekarang, Kenzo merasa sangat miris. Dia belum sadar. Kenzo bisa mendengar suara itu, sangat dekat dengannya. Mungkin berada di sebelahnya, itu adalah suara pamannya. Marcelo Aguero dan anak-anak itu pasti sadar kalau Kenzo telah menghilang. Mereka akan datang kemari, dengan begitu aku bisa menangkap mereka dengan mudah, ujar paman. Mendengar perkataan paman membuat dada Kenzo berdetak lebih kencang. Benar, orang-orang itu pasti mulai mencarinya. Namun Kenzo tidak bisa membiarkan mereka semua tertangkap karena ulahnya. Seharusnya aku tidak melakukan hal bodoh seperti memberikan salah permisahan. Padahal aku berharap hanya aku yang dibawa. Jika benar Zeva dan yang lain akan kemari, mereka dalam bahaya karena aku, batin Kenzo. Kau tidak perlu khawatir, aku bisa mengatasi mereka semua sendiri. Sudah ya, aku matikan teleponnya sekarang. Jangan lupa untuk cepat datang. Paman mematikan telepon. Kau sudah sadar kan? Paman melirik Kenzo yang ada di sebelahnya. Kenzo tidak mau menjawab. Kenzo, keponakanku. Paman menarik penutup mata yang menutupi penglihatan Kenzo. Saat itu, Kenzo langsung membuka kedua matanya dan menatap sang paman yang sedang berlutut di depannya. Kenapa paman melakukan ini semua? Tanya Kenzo. Tentang apa? Kenapa aku mengikatmu? Atau kenapa aku ingin menghancurkan Aguero? Tanya paman. Paman, sebenarnya sejak awal aku tidak memiliki alasan untuk menghancurkan Aguero. Aku bekerja sama dengan mafia itu karena aku tahu kau memiliki potensi besar di dalam dirimu yang bisa dilatih dengan baik. Karena itulah aku berniat menyerahkanmu padanya suatu hari nanti. Namun tentu saja aku tidak berniat menjualmu, karena kita berdua akan tinggal bersama di sana. Kita sama-sama mendapatkan keuntungan. Kau mendapatkan kekuatan dan aku mendapatkan pendapatan. Dan kita sama-sama terlindungi di bawah kekuasaan besar. Ekspresi lembut paman berubah menjadi kekesalan. Tapi semenjak aku tahu kau dan Aguero bekerja sama, aku merasa sangat marah. Aku marah karena kau tidak memberitahuku soal hal ini. Maksudku, bagaimana bisa kau diam saja dan memendam itu sendirian? Ditambah lagi, Aguero adalah musuh terkuat rekanku. Apalagi saat aku mengetahui kemampuanmu sudah diasah oleh Marcelo Aguero. Kemudian, aku memikirkan hal lain. Bukankah bagus jika kemampuanmu sudah diasah oleh seseorang yang sangat kuat? Kita hanya tinggal menyempurnakan beberapa hal saja. Nanti kau akan dilatih oleh rekanku untuk jadi lebih kuat, ujar paman. Kenapa paman berpikiran kalau aku bersedia dilatih oleh orang lain selain papa? Tanya Kenzo. Karena kau adalah keponakanku, kau akan menuruti semua perkataanku. Tunggu, apa barusan kau menyebut papa? Paman membuat wajah marah. Plak. Paman menampar wajah Kenzo dengan kuat. Remaja itu terkejut. Sekali lagi, dia merasakan tamparan itu. Rasanya sangat sakit, namun hatinya jauh lebih sakit. Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk berhenti memanggilnya seperti itu? Apa kau tidak menuruti perkataanku lagi, keponakanku sayang? Paman mencengkram dagu Kenzo dengan kuat. Kau bukan pamanku, teriak Kenzo. Apa maksudmu? Paman tidak akan pernah melayangkan tangannya untuk melukaku. Dia sangat menyayangiku. Kau bukan paman yang aku kenal, teriak Kenzo. Tentu saja ini aku. Ini aku, Kenzo. Paman yang sangat marah mencengkram dagu Kenzo dengan sangat kuat, hingga remaja itu meringis karena rasa sakit yang ia rasakan. Selama ini aku telah cukup menahan diri, bukan? Aku mengakui kalau diriku sendiri sangat hebat, sampai bisa menahan bagaimana sikap lain yang aku miliki. Walau begitu, bukan berarti kasih sayang yang aku berikan kepadamu adalah palsu. Semua itu kenyataan, ujar paman. Aku tidak peduli lagi. Semua itu palsu. Kehidupan yang kujalani adalah kepalsuan. Kenzo menundukkan kepalanya saat air matanya mulai menetes. Bagaimana bisa kau tega melakukan ini? Kenzo terisak. Sudah kubilang, aku sangat menyayangimu.
Begini saja, bagaimana kalau kita perbaiki semuanya? Pertama, kau harus jadi keponakan yang baik yang membantuku menangkap anak-anak keluarga Aguero. Setelah semuanya berhasil, kita bisa pergi ke Rusia dan menetap di sana. Kau akan dilatih dan menjadi sangat kuat. Bahkan rekanku mengatakan dia bersedia memberikan kursi kepemimpinan untukmu, jika kau dapat membuktikan kelayakanmu. Bukankah itu sangat bagus, Kenzo? Aku sama sekali tidak menjualmu. Ini adalah kesempatan yang besar untuk dirimu sendiri, ujar paman. Bagiku, itu sama saja dengan menjualku. Aku tidak pernah menginginkan kehidupan seperti itu. Kau adalah satu-satunya yang menginginkan kehidupan mengerikan seperti itu, balas Kenzo. Kau? Apa kau baru saja memanggilku kau? Di mana sopan santunmu? Aku ini pamanmu, sialan. Paman mengangkat telapak tangan. Dia kembali menampar Kenzo. Aku sudah mengatakan semuanya kepadamu. Aku menghentikan hubungan yang penuh kepalsuan ini. Saat ini, rumahku bukan lagi dirimu. Kenzo menatap paman dengan wajah tegas. Bajingan ini. Paman menendang perut Kenzo, membuat remaja itu terjatuh bersamaan dengan kursinya. Kenzo terbatuk-batuk karena kuatnya tendangan paman. Aku bukan rumahmu lagi. Lalu siapa rumahmu kali ini? Apa itu Aguero? Tanya paman. Iya, mereka adalah rumah terbaikku saat ini. Dipenuhi dengan orang-orang yang tulus yang tidak akan mengkhianatiku, ujar Kenzo. Aku membesarkanmu lebih dari 10 tahun, dan sekarang kau memilih mereka. Kau sangat menyedihkan. Paman mengangkat tangan. Dia bersiap melayangkan satu tamparan lagi. Namun dia langsung berhenti begitu mengingat sesuatu. Aku tahu, apa hukuman yang pantas untuk bocah tidak tahu terima kasih. Paman membuka tas yang berada di atas meja. Dia mengambil sebuah botol kecil yang berisi cairan berwarna biru. Tunggu dulu, Samuel. Tuan akan marah kalau kau menggunakan itu tanpa izin, ujar salah satu pengawal yang berjaga di sana. Tidak apa-apa, aku menggunakan ini untuk kepentingan misi kita. Benda ini akan sangat membantu kita. Samuel mendekati Kenzo. Kau mau apa? Kenzo menatap paman ketika pria itu memasukkan cairan biru ke dalam jarum suntik. Mengubahmu menjadi monster. Paman menarik rambut Kenzo untuk menahan remaja itu agar tidak banyak bergerak. Kenzo meringis saat jarum suntik memasuki lehernya. Karena kau bilang mereka adalah rumahmu, maka kau akan jadi pemilik rumah yang paling buruk. Seorang pemilik rumah yang mampu menghancurkan rumahnya sendiri. Bukankah itu lucu? Paman tersenyum miring. Dia mencabut jarum suntik begitu selesai memasukkan seluruh cairan. Ah! Kenzo berteriak saat dia merasakan sakit yang luar biasa dari bagian yang disuntik. Leher Kenzo mulai berwarna gelap. Perlahan-lahan warna gelap itu menyebar seperti urat-urat yang muncul di permukaan kulit. Dia menyebar ke bahu, lengan, tangan, dada, perut. Kemudian seluruh tubuh Kenzo dilapisi oleh urat gelap itu. Kak! Mulut Kenzo mengeluarkan busa. Dia masih sadar dan masih merasakan sakit yang luar biasa. Kenzo ingin berteriak, namun dia tidak bisa. Lidahnya kaku, tubuhnya juga. Kenzo mencoba menatap paman dengan kedua matanya yang memerah. Pria itu tersenyum lembut pada Kenzo yang tengah tersiksa. Melihat itu, Kenzo meneteskan air matanya. Paman yang sangat menyayangi keponakannya kini telah musnah, menyisakan seorang pria dengan ambisi kuat dalam hatinya. Nampaknya ramuan ini sudah menyebar di seluruh tubuhmu. Baiklah kalau begitu. Paman mengambil ponsel Kenzo. Dia menempelkan ibu jari Kenzo untuk membuka layar kunci, kemudian membuka album. Seperti yang kuduga. Paman tersenyum miring saat dia menemukan sebuah foto. Terlihat Kenzo bersama dengan Zeva dan yang lain mengambil foto bersama saat mereka jalan-jalan ke sebuah event. Lihat ini Kenzo. Paman menunjukkan foto itu kepada Kenzo. Lihatlah dengan baik. Mereka adalah orang-orang yang harus kau habisi nanti, ujar paman. Mendengarnya, Kenzo sangat terkejut. Rupanya ramuan yang disuntikkan ke tubuh Kenzo dapat membuat orang menjadi gila dan membunuh seseorang yang dia ingat wajahnya saat ramuan masih menyebar di tubuhnya dan belum kehilangan kesadaran. Kenzo mencoba menutup kedua matanya, namun dia tidak bisa melakukannya. Kendali atas tubuhnya telah menghilang. Perlahan Kenzo merasa dirinya ditarik ke bawah oleh ribuan tangan yang kemudian menutup matanya. Apa benar ini tempatnya? Kenapa sepi sekali? Zafi menatap sekeliling saat mobil mereka memasuki sebuah area dengan bangunan besar. Mereka merasa heran karena tidak ada penjagaan di tempat itu. Benar, ini tempatnya kan Zeva? Maxim menghentikan mobil yang dia kendarai.
sehingga dia jadi bersebelahan dengan Zeva. Iya, Papa memberikan alamat ini sebagai tempatnya. Lihat, Zeva menunjukkan alamat pada ponselnya. Lebih baik kita turun dulu, ujar Jasmine. Semua orang turun dari mobil. Mereka menatap sekeliling. Halaman luas itu benar-benar kosong. Tidak ada siapapun di sana, termasuk kendaraan. Kita tidak sedang kena prank kan? Tanya Maxim. Papa memang sering melakukan prank, tapi kurasa ini bukan waktu yang tepat untuk bercanda, balas Zafi. Bagaimana kalau kita masuk ke dalam? Usul Gio. Siapkan senjata kalian. Zeva mengeluarkan 2 buah pisau yang dia siapkan tadi. Lian, kau paling belakang. Zeva menatap Lian. Oke. Gadis itu sudah siap dengan pistol dan senapan di punggungnya. Maxim, kenapa kau membawa itu? Zeva menatap tali tambang yang dibawa oleh Maxim. Oh, ini. Bukankah ini sangat keren? Maxim tersenyum lebar. Maksudku, untuk apa fungsinya? Tanya Zeva. Menjadi koboi lah. Terserahmu saja. Zeva berdiri di depan pintu masuk. Kalian siap? Tanya Zeva. Iya, mereka mengangguk. Brak. Zeva menendang pintu dengan kuat. Begitu pintu terbuka, belasan peluru langsung melesat ke arah mereka. Semua orang langsung berlutut untuk menghindari peluru. Hei, kami baru sampai, kesal Maxim. Zeva melesat lebih dulu. Dia melempar salah satu pisau yang ada di genggaman ke arah seorang wanita yang membidiknya. Pisau tersebut menancap di leher wanita itu. Kemudian kepalanya berlubang karena Lian menembak dari belakang. Maxim mencoba membuat lingkaran dengan tali tambang itu. Namun dia tidak berhasil melakukannya. Bagaimana aku jadi koboi kalau seperti ini? Maxim cemberut. Remaja itu menunduk saat sebuah kapak melesat ke arahnya. Maxim meraih lengan yang memegang kapak, kemudian menghantam perut pria itu berkali-kali sebelum merebut kapak yang dipegangnya. Maxim menggunakan kapak tersebut untuk menghantam wajah pria itu. Zafi mendekati pria dengan badan paling besar. Dia menggunakan tangan kosong untuk menyerang. Maka Zafi melepaskan pisau yang dia genggam, lalu menahan kedua kepalan pria itu dengan telapak tangannya. Sudah lama sekali sejak aku bertarung bersama seseorang dengan tangan kosong, ujar Zafi. Bocah bau kencur, banyak bicara. Pria itu menggerang saat Zafi menendang selangkangannya menggunakan lutut. Ups, maaf. Zafi menghantam perut pria itu dengan kuat dan membuatnya tumbang. Zafi menduduki perut pria itu, lalu menghantam wajahnya dengan kepalan tangan kosong berkali-kali. Henti! Pria itu tidak bisa melawan. Gerakan Zafi sangat cepat dan juga sangat kuat. Kenapa berhenti? Aku baru menyerangmu sebentar kok. Zafi mengepalkan tangannya lebih erat. Zafi, hentikan itu. Kita tidak punya waktu untuk bermain-main. Zeva menahan tangan Zafi saat remaja itu hendak memukulnya sekali lagi. Iya. Zafi mengambil pisau. Dia menusuk leher pria itu lalu menggerakkannya ke samping dan merobeknya. Zafi berdiri dia melihat semua penjaga telah ditembangkan. Namun tak ada senyuman kemenangan di wajah semua orang. Bahkan Maxim yang seharusnya tetap ceria terlihat tegang. Bukankah ini aneh? Kenapa penjagaan sangat sedikit dan sangat lemah? Tanya Lian. Kau benar, seakan ini semua hanyalah pemanasan, balas Zafi. Ini semua memang pemanasan. Paman muncul dari sebuah pintu. Semua orang langsung menatapnya dengan tajam. Itu adalah pemanasan untuk mempersiapkan diri kalian menghadapi musuh yang sesungguhnya, ujar Paman. Pak Tua, berhentilah bicara, dan katakan pada kami, di mana Kenzo? Perintah Maxim dengan nada tegas. Bukankah barusan aku terdengar keren? Bisik Kenzo pada Jasmine. Kau akan terdengar keren kalau tidak mengatakannya. Jasmine membuat wajah datar. Tenang aja, aku sudah membawa Kenzo kemari untuk menyambut para sahabatnya dengan baik. Kenzo, kemarilah. Panggil Paman. Pak Tua ini kena. Maxim berhenti bicara. Begitu melihat sebuah pemandangan di depannya. Bukan hanya Maxim, yang lain juga terdiam dengan wajah terkejut saat melihat Kenzo melangkah dari belakang Paman. Remaja itu nampak sangat aneh. Tubuh Kenzo dipenuhi urat gelap, dengan kedua matanya yang setengah terbuka. Kenzo terlihat seperti orang mabuk atau seseorang tanpa kesadaran. Itu? Apa itu Kenzo? Tanya Lian. Iya, itu Kenzo. Itu memang Kenzo. Kedua mata Zeva bergetar. Apa yang sudah kau lakukan pada Kenzo? Teriak Zeva. Apa yang sudah aku lakukan pada Kenzo? Ya, kau akan segera tahu nanti. Paman menepuk bahu Kenzo. Sedetik kemudian Kenzo berlari ke arah Zeva
dan yang lain dengan kepalan tangan. Kenzo? Zeva menahan kepalan tangan Kenzo saat remaja itu hendak menyerangnya. Kenzo, apa yang terjadi padamu? Ini aku, Kenzo, Zeva! Teriak Zeva. Namun Kenzo masih memberikan ekspresi yang sama seperti tadi. Dia seperti tidak memiliki emosi. Kenzo! Zeva menendang Kenzo. Remaja itu langsung terjatuh. Apa? Zeva terkejut melihat hal itu. Kenzo tidak seharusnya terjatuh karena satu serangan. Biar kujelaskan apa yang terjadi di sini. Saat ini, keponakanku, Kenzo, sedang dalam pengaruh sebuah ramuan. Dia akan menganggap kalian semua sebagai pengganggu yang harus dimusnahkan. Ramuan itu membuat serangan Kenzo tambah kuat. Namun di saat bersamaan tubuhnya jadi melemah. Jika kalian menyerang Kenzo, kemungkinan besar dia akan mati. Jelas paman sembari tersenyum kecil. Apa? Artinya, kita tidak bisa menyerang Kenzo. Menghindar! Teriak Zafi dan Kenzo kembali menyerang. Hei, kenapa aku? Ada Zafi di sana. Maxim berteriak saat Kenzo mengejarnya. Mama! Maxim terus berlari sambil berteriak. Bagus, Maxim. Lakukan itu terus. Alihkan perhatiannya, teriak Zafi. Oh, begitu. Jadi begini cara kalian memperlakukanku. Wah! Maxim berlari semakin kencang karena Kenzo akan segera mencapainya. Zeva melesat ke arah paman. Pria itu menahan tangan Zeva dan menggenggam pisau dan berniat menusuknya. Kenapa kau melakukan ini kepada Kenzo? Kau bilang kau menyayanginya kan? Teriak Zeva. Aku memang menyayanginya, karena itulah aku membuatnya semakin kuat. Paman menarik tangan Zeva, membuat gadis itu bergerak ke sisinya. Sementara itu, paman menendang Zafi yang hendak menyerangnya. Zafi dibuat mundur. Dia sangat terkejut karena paman begitu kuat. Zafi bisa melihat Gio dan Jasmine melompat bersamaan ke arah paman. Paman menarik Zeva. Dia menggunakan tubuh gadis itu sebagai tameng saat serangan Jasmine mendekat. Saat itu, melihat itu, Jasmine buru-buru menahan dirinya sendiri dan membatalkan serangannya. Kemudian paman menendang Zeva. Tendangan itu sangat kuat dan cepat, membuat Zeva maju dan menabrak Jasmine. Jasmine meringis saat Zeva menimpa tubuhnya. Zeva, bangun, perintah Jasmine. Punggungku. Zeva meringis pelan. Punggung yang tadi ditendang terasa sangat sakit. Paman menahan serangan dari Gio. Di saat bersamaan, dia juga menghindari 2 peluru yang ditembakkan Lian kepadanya. Paman menarik lengan Gio, kemudian memelintirnya. Gio mengerang. Sakit? Bagaimana jika aku patahkan? Paman menarik lengan Gio, bersiap mematahkannya. Namun hal itu dihalangi oleh Lian, yang menembaki paman berkali-kali. Gadis menjengkelkan. Paman menghantam perut Gio dengan kuat, membuat remaja itu langsung jatuh dan memegangi perutnya yang sangat sakit. Beraninya kau? Paman berlari ke arah Lian. Zafi berlari mengejar paman yang akan menyerang Lian. Dia menarik kerah belakang pakaian paman, kemudian pria itu menarik lengan Zafi, lalu melempar Zafi ke arah Lian. Lian yang tadinya bersiap menembak paman langsung tertimpa tubuh Zafi. Saat melihat paman akan menyerang dari belakang, Lian langsung menodongkan senjata untuk menembak pria itu. Dar! Paman dengan mudah menghindar. Kemudian dia membungkuk untuk menghindari tendangan yang diberikan oleh Zeva dari belakang. Paman menangkap kaki Zeva sebelum ia menginjak tanah. Kemudian menariknya dengan kuat, membuat Zeva kehilangan keseimbangan lalu jatuh, terlentang dengan benturan yang cukup kuat. Bajingan! Zafi melompat dan mencekik leher paman. Dia mendorong pria itu beberapa meter. Apa seperti ini kekuatan seorang tuan muda keluarga Aguero? Paman menarik kedua tangan Zafi dan melepaskan cengkeraman pada lehernya. Zafi menggerakkan kepalanya, lalu menghantam dahi paman dengan dahinya. Paman sangat terkejut, dia mundur selangkah, lalu mengusap dahinya yang mengeluarkan darah. Zafi tidak berhenti di sana. Dia langsung menyerang paman dengan serangan bertubi-tubi. Pria itu menahan serangan Zafi dengan kedua lengannya yang berada di depan wajahnya. Paman sangat terkejut. Begitu ya. Paman menahan tangan Zafi, kemudian menghantam perut remaja itu. Sebelum Zafi terjatuh, paman menahan tubuh remaja itu. Rupanya kau yang paling merepotkan. Paman mengeluarkan sebuah suntikan, lalu menusukkan jarum suntik pada leher Zafi. Lepas! Dalam waktu singkat, Zafi merasa lemas. Remaja itu langsung kehilangan kesadarannya. Nampaknya semua sudah selesai ya. Paman melihat sekeliling. Zeva bangkit. Dia ikut menatap sekeliling dan terkejut. Begitu melihat semua orang telah tumbang. Dia melihat Jasmine yang meringis memegangi perutnya. Gadis itu menatap Zeva sembari memberikan isyarat agar Zeva melihat ke belakang.
Begitu Zeva menoleh ke belakang, dua buah tangan langsung mencekik lehernya. Tangan itu milik Kenzo. Kenzo? Zeva menatap Lian yang sudah tergeletak lemas dengan darah yang keluar dari mulutnya. Maxim gagal mengalihkan perhatian Kenzo, sehingga remaja itu menyerang Kak Jasmine. Kemudian Gio yang bangkit, lalu Lian. Tak ada satupun di antara mereka yang melawan Kenzo, karena mereka takut melukainya. Namun karena serangan Kenzo terlalu kuat, mereka tidak bisa menahannya. Bagus sekali. Semua orang telah tumbang. Hahaha. Apa hanya seperti ini kekuatan penerus Aguero dan keluarga lainnya? Kenapa kalian sangat lemah? Kalau seperti ini, kalian akan mudah dikuasai. Paman mendekati Zeva. Pria itu menepuk bahu Zeva. Bagaimana rasanya dicekik orang yang paling kau cintai? Dia akan membunuhmu sekarang. Sungguh Zeva yang malang. Paman tersenyum miris. Zeva menatap Kenzo. Remaja itu menunjukkan ekspresi yang sama. Zeva mencengkeram kedua pergelangan tangan Kenzo, karena dia mulai kehabisan nafas. Kenzo, ini aku mohon, sadarlah. Zeva berusaha keras untuk bicara. Kenapa kau berusaha sekeras ini? Apa kau masih tidak sadar? Apa yang kau lakukan itu sia-sia? Kenzo tidak akan sadar, kecuali aku menyuntikkan penawarnya, ujar paman. Kenzo, kumohon. Zeva meneteskan air matanya. Dia merasa sangat sakit. Zeva? Apa? Paman sangat terkejut saat mendengar Kenzo berbicara. Meski itu hanya suara yang terbata-bata, Paman sangat terkejut. Tidak seharusnya seseorang dapat bicara. Dia dalam pengaruh ramuan itu. Kenzo? Zeva terkejut saat kedua mata Kenzo meneteskan air mata. Iya, kau bisa melakukannya, Kenzo. Lawan itu, teriak Zeva. Kenzo melepaskan cengkeramannya pada leher Zeva. Dia memegangi kepalanya dan berteriak. Remaja itu jatuh berlutut dengan tubuh kejang-kejang. Kenzo? Zeva mencoba menenangkan Kenzo. Zeva berteriak saat rambutnya ditarik dari belakang oleh paman. Jalang ini, bagaimana bisa kau membuatnya sadar? Kesal paman. Ini kekuatan cinta, bodoh. Zeva tersenyum miring. Jangan bercanda denganku. Paman mengambil pistol kemudian menempelkannya di kepala Zeva. Kau harus mati di sini. Terima kasih atas waktu yang kau berikan selama ini. Selamat tinggal. Hoi, Pak Tua. Paman menoleh ke kanan begitu mendengar suara teriakan yang tak lain merupakan suara Maxim. Dia bisa melihat Maxim sedang berdiri di langit-langit di atas kayu besar yang menjadi penyangga bangunan. Remaja itu memegangi erat tali tambang yang telah ia ikatkan pada kayu. Saat sedang dikejar oleh Kenzo, Maxim naik ke langit-langit untuk menghindari remaja itu. Dia agak menyesal melakukannya, karena membuat Gio, Jasmine, dan Lian diserang oleh Kenzo. Namun setelah beberapa perhitungan, Maxim tahu dia bisa membantu dari sana. Maxim melompat turun kemudian mengayunkan tubuhnya ke arah paman. Wuhuu! Bak! Kaki Maxim berhasil menendang kepala paman. Pria itu melepaskan Zeva, lalu berguling beberapa kali. Sementara Maxim langsung mendarat tak jauh dari paman. Rasakan itu, hahaha, ujar Maxim. Namun senyuman remaja itu langsung luntur saat melihat paman berdiri. Pria itu memegangi kepalanya sembari meringis pelan. Bajingan kecil ini. Paman melesat, kemudian mencengkeram leher Maxim. Dalam satu dorongan, dia membanting tubuh Maxim ke lantai. Maxim kesakitan saat cengkeraman paman pada lehernya semakin kuat. Kalian bajingan-bajingan kecil menyusahkan. Kenapa kalian terus melawan padahal pada akhirnya kalian akan tetap kalah? Kesal paman. Siapa bilang kami akan kalah? Pahlawan baru akan datang. Maxim menyeringai. Pahlawan? Paman menoleh ke arah seseorang yang memasuki ruangan itu. Apa? Aluna terdiam saat melihat pemandangan di tempat itu. Dia bisa melihat semua temannya, termasuk kekasihnya, Gio, yang tergeletak tidak berdaya. Dia juga bisa melihat Zeva, yang berusaha menyadarkan Kenzo. Kemudian dia menatap Maxim yang tersenyum ke arahnya. Aluna, pahlawanku. Maxim kehilangan kesadarannya. Pahlawan? Kenapa gadis kecil itu disebut pahlawan? Paman mendekati Aluna. Dia langsung berdiri di depan gadis itu.
"Hei anak, apa kemampuanmu?" tanya paman. Dia membelai rambut Aluna saat gadis itu menundukkan kepalanya dengan tubuh bergetar. "Bagaimana kalau kau pulang saja? Aku tidak mau melukai gadis lemah," ujar paman dengan lembut. Aluna mencengkeram pergelangan tangan paman dan yang menyentuh rambutnya. "Brengsek!" Aluna menatap paman. Wajah gadis itu berubah. Dia terlihat sangat marah. "Kenapa? Kau pikir dengan memasang wajah seperti itu, aku akan..." Paman berhenti bicara begitu Aluna menghantam perutnya. Paman sangat terkejut. Aluna benar-benar kuat. "Apa?" Paman mundur selangkah begitu Aluna menampar pipinya. Paman bisa merasakan darah mengalir dari hidungnya. "Berani sekali kau!" Aluna melayangkan serangan bertubi-tubi pada paman. Paman terkejut. Dia sama sekali tidak bisa menghindari serangan Aluna. Dan gadis itu terus-menerus menyerangnya tanpa ampun. Paman dibuat mundur terus-menerus. Dia tidak memiliki kesempatan untuk menahan maupun melawan balik. Aluna terus menghajar paman sekitar 10 menit. Saat itu dia berhasil membuat wajah paman babak belur dan tubuh pria itu dipenuhi lebam. Tiba-tiba saja Aluna menutup matanya dan terjatuh ke lantai. "Hah? Hahaha." Paman tertawa keras. "Ini lucu sekali. Bocah ini adalah pahlawan dengan waktu." Paman kembali tertawa. "Haruskah kubunuh sekarang? Dia adalah yang paling banyak menghajarku." Paman mengeluarkan pisau. Dia memegang pisau dengan kedua tangannya, lalu berlutut di depan Aluna. "Sampai jumpa, jalan kecil." Duar, duar. Paman terdiam saat merasakan 3 tembakan mengenai dadanya. Dia menurunkan pisau, kemudian menatap ke arah Kenzo yang merupakan pelakunya. Kenzo?" Paman memuntahkan darah dari mulutnya sebelum jatuh ke lantai. "Kau? Bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Kau?" Paman menatap Kenzo yang menatapnya dengan kedua mata berair. "Kau akan menyesali ini seumur hidupmu." Perlahan, paman kehilangan kesadarannya untuk selamanya. Kenzo mengusap air mata yang mengalir. "Kenzo?" Zeva menepuk lengan Kenzo. "Zeva, tidak apa-apa, kau boleh menangis." Zeva tersenyum sembari memeluk Kenzo. "Zeva, aku lelah." Kenzo membalas pelukan Zeva dengan erat. Dia mulai menangis. "Tidak apa-apa, keluarkan semuanya, Kenzo." Zeva memeluk Kenzo dengan erat. Tangan kanannya bergerak dan membelai rambut remaja itu dengan lembut. "Kau telah melakukan hal yang benar, sayangku."